ibadah Ramadan kita sampai hari ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan lebih baik dibandingkan hari-hari yang sudah kita lewati, dan kita bisa mendapatkan derajat muttaqin dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi kelak di yaumil qiyamah. Kemudian salam serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu jadi bulan yang sangat istimewa karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan banyak keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak keistimewaannya. Salah satunya, bagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Tuzayyanu al-jannatu kulla yawm." Surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Di setiap hari di bulan Ramadan, yang ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada 5 yang disebutkan di dalam hadis itu. Kita petikan satu, bahwa setiap harinya di bulan Ramadan itu surga-surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada surga itu, "Yushiku ibadi ayyulqu anhu al-ma'unah wal adab fayasiru ilayhi." Seakan-akan hambaku itu rela dan begitu semangatnya untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatannya dan juga menghadapi kesulitan-kesulitannya untuk melangkah kepada, untuk mendatangi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang dilakukan oleh kita, insyaallah di bulan Ramadan ini, bersusah payah untuk bisa mengharapkan jannah Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan itu, untuk bisa kita menggapai surga Allah, maka kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita itu harus punya 2 kekuatan. Jadi setiap mukmin itu harus punya 2 kekuatan, dan 2 kekuatan ini sangat tepat untuk kita maksimalkan selama kita berada di bulan Ramadan. Nah, apa 2 kekuatan itu? Kekuatan yang pertama adalah quwwatul talab, kekuatan untuk memohon. Dan yang kedua adalah quwwatul imsak, kekuatan untuk menahan. Ini memohon dan menahan. Apa yang dimaksud dengan quwwatul talab? Quwwatul talab itu sebagaimana disebutkan di surah Qaf, bahwa orang-orang yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa di waktu atau di tempat yang tidak begitu jauh. Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Inilah surga yang dijanjikan untuk awwab. Nah, siapa itu awwab? Awwab inilah yang orang-orang yang punya kekuatan quwwatul talab, kekuatan untuk memohon kepada Allah. Apa yang dimohon? Apa yang diminta? Yang diminta adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutnya oleh Allah dengan awwab. Siapa itu awwab? Nah, awwab itu kalau kita melihat penjelasannya Imam Ibnu Katsir dari para mufassir, itu ada 2 makna. Yang pertama adalah alladzi dzakara dzunubahu fil khala' tsumma istaghfar. Orang yang teringat dosanya ketika dia termenung, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Jadi kapanpun kita ingat dosa-dosa kita, sekalipun itu setahun, 2 tahun, atau puluhan tahun yang lalu, atau bahkan di awal balik kita pernah melakukan dosa itu, maka kita mohon ampun kepada Allah. Dan juga keistimewaannya bulan Ramadan itu adalah wa ghufira lahu fi akhir lail. Setiap penghujung malam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu
untuk menyempurnakan istighfar kita. Atau makna yang kedua juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, alladzi yudhlim tsumma yatub tsumma yudhlim tsumma yatub. Orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Nah, itulah kita. Maka masih beruntung ketika kita masih senang untuk bertobat dan segera untuk bertobat kepada Allah. Sekalipun kita berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Nah, orang yang seperti itu masih disebut awal. Orang yang senang bertobat, yang senang kembali kepada jalan Allah. Dan maka di bulan Ramadan ini perlu kita maksimalkan untuk memohon ampun, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kuat betul. Maka banyak-banyaklah memohon ampun dan kuat-kuatlah di dalam memohon ampun kepada Allah. Karena biasanya kita itu kalau meminta berdoa kepada Allah untuk kebutuhan duniawi kita, nah itu kadang sampai nangis-nangis. Nah, tapi giliran minta ampunan kepada Allah kadang biasa saja. Harusnya sebaliknya, ketika kita mohon ampun kepada Allah, itulah sebisa mungkin sampai kita menetaskan air mata. Kalaupun tidak, kita berbanyak sekhusus-khususnya doa kita, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Itulah kuatul qalb, kekuatan untuk memohon. Yang kedua adalah kuatul ihsan, kekuatan menahan. Ini sama seperti mana asyam atau as-shaum itu adalah al-imsak, artinya menahan. Nah, menahan ini, kekuatan menahan ini didapati dari kalimat dalam surah Qaf tadi adalah hafir, orang yang menjaga. Apa yang dijaga? Bimastauda'allahu min haqqihi wa ni'matihi, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat-nikmatnya. Ya, hak-hak Allah, apapun yang diwajibkan oleh Allah untuk kita itu jadi haknya Allah untuk kita kerjakan. Dan larangan-larangan Allah itu juga jadi hak Allah untuk kita tinggalkan. Maka kalau kita bisa menjaga itu akan menyempurnakan langkah kita, kekuatan kita. Setelah kita banyak mohon ampun kepada Allah dan menjaga diri kita, lalu menjaga diri kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Ini adalah kuatul ihsan, kekuatan untuk menjaga. Nah, begitu pun juga menjaga nikmat-nikmatnya Allah. Jadi nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita maksimalkan, kita gunakan untuk meningkatkan taatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apapun itu, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, sebisa mungkin kita gunakan untuk meningkatkan rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini jemaah fillah azakumullah. Maka dengan dua kekuatan ini, insyaallah langkah kita menuju surga akan dimudahkan oleh Allah. Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk kita kuatkan dua kekuatan ini selama di bulan Ramadan. Sehingga di luar bulan Ramadan, insyaallah akan menjadi kebiasaan bagi kita, jadi habit kita untuk banyak memohon ampun kepada Allah dan kuat untuk menjaga diri kita dari segala dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.